Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Peradaban Bicara. Nah, kali ini kita akan mengobrol santai mengenai tokoh dan peradaban Islam yang inspiratif. Kenalin nih, nama aku Kia dan teman aku Galang. Jadi kami berdua di sini menjadi host pada podcast kali ini yang akan membahas tentang sosok seorang yang dijamin pada hadis, yaitu sosok sebaik-baiknya pemimpin dalam Islam, yaitu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kita udah kedatangan nih dari teman-teman kelompok 6. Ada Jihan, ada Ulin, dan ada Sofi. Halo guys. Halo teman-teman, aku Jihan. Halo teman-teman, aku Ulin. Halo teman-teman, aku Sofi. Baik, sebelum kita bedah ke pemimpinannya, saya mau bertanya nih kepada Mbak Ulin, apa sih biografi dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Dan mengapa beliau sangat terfokus pada Konstantinopel? Oke, bisa banget ya. Jadi Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih ini itu lahir pada 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah atau yang sekarang kita kenal itu Turki. Nah, beliau itu dikenal sebagai Sultan ke-7 Daulah Utsmaniyah. Nah, dari dulu atau dari kecil nih Muhammad Al-Fatih ini itu benar-benar dididik sama banyak ulama, terutama itu Syamsuddin. Syamsuddin ini itu menanamkan kepada Muhammad Al-Fatih bahwa dia itu bakal menjadi pemimpin yang sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah gitu, yaitu sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Oleh karena itu, sejak Muhammad Al-Fatih naik takhta, dia itu berfokus untuk mewujudkan sabda Rasulullah itu. Dan akhirnya itu selama kepemimpinannya dia itu fokus untuk menaklukkan Konstantinopel. Oke. Jadi itu kayak misalnya ada sejarahnya kenapa bisa kayak gitu ya? Iya gitu. Jadi itu tuh awal mulanya kenapa Muhammad Al-Fatih ini itu pengen banget menaklukkan Konstantinopel. Nah, berarti fokus pembicaraan kita hari ini tuh tentang kepemimpinan ya. Nah, Mbak Sofi boleh nggak sih jelasin ke kita dan teman-teman yang sedang menonton apa itu kepemimpinan dalam Islam dan apa itu inti dari sebuah kekuasaan? Oke. Nah, sebelumnya itu kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan dalam Islam, sebenarnya ini tuh bukan soal jabatan atau posisi keren. Nah, sebelumnya kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan dalam Islam, sebenarnya ini bukan soal jabatan atau posisi keren, tetapi kepemimpinan itu adalah sebuah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapapun yang punya kekuasaan, tugasnya adalah menjaga nilai-nilai baik di masyarakat, bukan untuk pamer atau merasa hebat. Nah, dalam Islam sendiri, kekuasaan itu bukan sebuah hadiah, tetapi adalah ujian. Pemimpin itu diuji apakah dia adil, apakah dia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, jadi jabatan itu bukan sebuah kemuliaan, tetapi adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Dan perlu kita ingat, amanah, semua yang dilakukan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Setiap keputusan yang berpengaruh pada orang lain itu bakal ditanya satu persatu. Dan jadi kepemimpinan itu dalam Islam tentang bisa dipercaya dan siap memikul beban, bukan soal siapa yang paling tinggi posisinya. Nah, gimana sih Kak tips and trick jadi pemimpin yang amanah itu? Nah, untuk menjalankan pemimpin yang amanah, seorang pemimpin itu harus berpegang pada 3 prinsip penting, yaitu yang pertama ada amanah, yang kedua ada adil, dan bijaksana. 3 hal ini adalah fondasi utama yang juga dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tanpa 3 prinsip ini, kekuasaan itu mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, setiap pemimpin muslim sejati harus memegang 3 prinsip utama yang juga dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, mari kita lihat bagaimana beliau ini menerapkan prinsip 3 itu. Sekarang aku mau bertanya nih kepada Mbak Jihan, bagaimana sih beliau ini menerapkan prinsip 3 itu, yaitu dari amanah, bijaksana dalam persiapan peperangan?
Oke, kalau ngomongin soal aspek amanah nih, jadi beliau atau Al-Fatih sendiri itu tuh sangat profesional dalam menyerahkan urusannya itu kepada para ahlinya. Jadi itu nggak secara otoriter. Kemudian dicontohkan lagi itu dalam membangun benteng, itu namanya itu adalah benteng Rumah Hisari, dan itu membangunnya itu selama 4 bulan. Jadi itu salah satu waktu yang sangat singkat untuk membangun benteng yang sangat tinggi. Kemudian beliau juga pernah mengerahkan kepada pasukannya untuk membuat meriam Basilica, yaitu meriam yang digunakan untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, bisa search nanti itu meriamnya itu warnanya hitam, gede, dan besar, pokoknya gitulah. Nah, selain itu, dari kedua aspek tadi, contoh dua tadi itu udah menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih itu berkomitmen pada ilmu dan teknologi untuk memenuhi amanah dalam penaklukan Konstantinopel. Kemudian kalau ngomongin tentang kebijaksanaan, jadi Muhammad Al-Fatih itu selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama para komandan dan ahli-ahli ilmu. Jadi beliau itu dalam mengambil keputusan itu pasti selalu didasari ilmu sama riset yang mendalam. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu juga sering melakukan sholat 5 waktu, sholat malam itu berjamaah bersama para pasukannya. Jadi itu salah satu poin plus untuk menambahkan bahwa kebijaksanaan ini loh jadi tambahan buat kebijaksanaan gitu. Kayak ini spiritual kita juga harus dapat, nggak cuman pada praktiknya aja, jadi kita juga harus ke spiritualnya juga. Berarti itu tentang amanah dan kebijaksanaannya. Aku boleh tanya nggak sih Mbak Ulin, kalau soal prinsip keadilan itu kan juga sangat penting. Nah, gimana sih cara Muhammad Al-Fatih itu dalam menerapkannya? Oke, untuk keadilan ya. Jadi keadilan Muhammad Al-Fatih ini itu terlihat jelas setelah penaklukan Konstantinopel. Jadi beliau itu melarang pasukannya untuk balas dendam, dan juga Muhammad Al-Fatih itu menjamin keamanan harta benda mereka. Nah, poin utama dari keadilan Muhammad Al-Fatih ini itu beliau memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Konstantinopel, jadi nggak harus Islam semua gitu. Dan Muhammad Al-Fatih itu juga menjamin gereja mereka itu aman gitu, jadi gereja mereka itu agak dihancurkan. Jadi dari sikap Muhammad Al-Fatih itu bisa disimbolkan bahwa Islam ini itu mengajarkan kesetaraan perlakuan bagi semua rakyatnya tanpa memandang agama. Jadi tuh kayak misalnya nih negara Islam, jadi nggak semuanya itu tuh harus ke Islam, jadi agama-agama yang lain itu juga harus adil dan setara gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kayak pemimpin tuh nggak harus fokus sama satu agama aja, jadi harus adil gitu ya. Mungkin bisa diterapkan ya di negara Konoha. Kita harus meninggikan toleransi ya teman-teman. Iya, betul sekali. Tapi itu kadang-kadang di Indonesia tuh kalau misalnya udah toleransi ya, toleransinya itu kadang tuh kayak apa ya, agak bergeser, agak nggak masuk logika gitu. Kayaknya kita skip aja deh, ayo kembali ke peradaban aja, lanjut. Sekarang Sofi, aku mau bertanya nih sebagai penutup ya, apa sih warisan kepemimpinan Al-Fatih yang nyata dalam membangun peradaban yang besar di Istanbul? Oke, baik. Warisan kepemimpinan Al-Fatih itu juga terlihat dari reformasi besar yang dilakukan oleh beliau. Beliau membangun sistem pemerintahan yang berbasis meritokrasi. Artinya, orang itu dipilih karena kemampuan, bukan karena keturunan. Selain itu, beliau mendirikan Madrasah Fatih, tempat yang menggabungkan ilmu dan sains. Dari sinilah Istanbul berkembang menjadi pusat pengetahuan dan perdagangan dunia. Jadi Muhammad Al-Fatih itu berarti sosok teladan yang nyatuin ilmu, iman, dan keberanian ya untuk membangun sebuah peradaban. Oke, benar banget. Jadi kita nih sebagai generasi penerus, tepatnya generasi Gen Z, itu tuh kita tuh harus meneladani dari kepemimpinan beliau. Kayak
Jadi beliau itu dalam menaklukkan Konstantinopel itu tuh ternyata tuh nggak instan yang aku pengen ini ya harus ini, itu tuh enggak. Jadi yang pertama itu beliau itu harus ada perencanaan matang, kemudian profesionalisme, terus ada kekuatan spiritual atau doa. Jadi kalau misalnya kita tuh harus buat timeline dulu nih, kita tuh mau apa, kemudian harus ada actionnya, dan terakhir itu kita harus berdoa, minta kayak ya Allah aku pengen ini, jadi ya aku pengen ini gitu. Terstruktur ya berarti. Iya benar banget, terstruktur. Kemudian pesan refleksi untuk kita semua itu seperti kata beliau, jangan bilang tidak mungkin sebelum kamu mati dalam mencobanya. Jadi kita tuh jangan menyerah dulu, kalau aku tuh takut nggak bisa, pas itu kamu bisa, cuman jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Itu sih harus mindset yang harus dirubah buat para Gen Z, apalagi kita PBio yang tugasnya sangat banyak. Dengerin ya guys, itu sebuah motivasi dari Muhammad Al-Fatih sendiri. Sungguh inspiratif, kepemimpinan itu adalah beban suci yang menuntut keadilan, bijaksanaan, dan tanggung jawab. Nah, terima kasih juga kepada Jihan, Sofi, dan Ulin yang telah menemani kita pada sharing season kali ini. Terima kasih juga buat yang udah dengerin. Nah, semoga kita semua bisa mengambil semangat dan nilai-nilai kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.